Ada dua perkara yang diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK di sidang perselisihan hasil pemilu 2024 ini yang berada di luar kebiasaan MK pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, pemanggilan 4 menteri dari kabinet pemerintahan yang sedang berkuasa, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sengketa Pilpres. Meskipun MK mengatakan bahwa pemanggilan para menteri tersebut murni merupakan keinginan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun yang pertama kali meminta agar keempat menteri dihadirkan dalam persidangan adalah pihak-pihak pemohon, yakni tim hukum dari kubu 01 dan 03. Yang kedua, keputusan MK untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa, termasuk pihak terkait, guna menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 April 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartojo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam sidang sengketa Pilpres pada pemilu-pemilu sebelumnya memang tidak diwajibkan. Namun pada sengketa Pilpres 2024 ini, menurut Soehartojo banyak dinamika yang berbeda, sehingga MK merasa perlu memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan untuk menyampaikan hal-hal krusial yang belum terakomodasikan dalam persidangan, serta menyerahkan berkas yang masih tertinggal. Tahapan penyampaian kesimpulan itu juga memberikan kesempatan kepada semua pihak guna merespon keterangan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini yang telah menyampaikan penjelasannya seputar bansos dalam persidangan MK. Meskipun keterangan para menteri tersebut membuktikan bahwa penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi murni merupakan program pemerintah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye pemilu, apalagi dengan tuduhan untuk membantu perolehan suara Prabowo Gibran. Namun kubu 01 dan 03 merasa gembira dengan adanya tahapan penyampaian kesimpulan dari para pihak, seperti yang diakomodasikan Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 bahkan memaknai tahapan penyampaian kesimpulan tersebut sebagai pertanda MK akan mengabulkan permohonan mereka. Kubu 03 juga berharap MK pada akhirnya akan mengambil sebuah keputusan di luar kebiasaan, karena MK di luar negeri pun menurut mereka pernah membatalkan hasil pemilihan presiden. Di sisi lain, Ketua KPU Hashim Asyari justru merasa heran dengan jalannya sengketa Pilpres kali ini, karena selama persidangan dirinya sama sekali tidak pernah mendengarkan sedikit pun dalil-dalil yang menyangkut selisih perolehan suara baik dari kubu 01 maupun kubu 03. Padahal sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menurut Hashim intinya adalah sengketa perolehan suara. Tetapi kubu 01 dan 03 hanya menyampaikan opini, bukannya alat bukti. Apalagi saksi-saksi yang diajukan kedua kubu pemohon itu patut dipertanyakan kualitasnya. Hashim berharap para hakim Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam mengambil keputusannya. Sementara Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan kubu 01 dan kubu 03. Sebab penjelasan kedua kubu selama persidangan tidak mendukung permintaan mereka untuk mendiskualifikasi Gibran, apalagi mendiskualifikasi Prabowo Gibran sekaligus, serta melaksanakan pemilihan ulang. Keterangan 4 menteri, menurut Yusril, juga telah membuktikan tidak ada penyalahgunaan bansos, seperti yang dituduhkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak terbukti di persidangan ini. Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan, tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum, yang seperti kita ketahui petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran, didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya. Dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemungutan suara ulang Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru. Itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik
terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, dua Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada sama sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan El Nino memang ada automatic adjustment, itu diakui, dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR, jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini, Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini, dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk El Nino, tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial, pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial El Nino. Bola panas sekarang berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang artinya nasib bangsa Indonesia ke depan sepenuhnya tergantung pada keputusan MK. Jika para hakim tidak mengabulkan permohonan kubu 01 dan kubu 03, berarti mereka ikut menyakiti hati rakyat yang 96 juta lebih diantaranya telah memilih Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Keputusan mengabulkan permohonan kubu 01 dan 03 akan membuat nasib bangsa ini menjadi tidak menentu, sekaligus akan menghamburkan uang yang sangat banyak untuk sebuah ambisi kekuasaan dan egoisme kepentingan kelompok yang akan berakhir sia-sia. Namun seperti yang dikemukakan Yusril Izzah Mahendra, kita yakin bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi yang bijaksana itu akan mempertimbangkan segalanya, terutama mempertimbangkan nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan, sehingga mereka pun akan menolak semua permohonan yang diajukan oleh kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana memberikan petunjuk kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, semoga. Prabowo Gibran, Man of Our Time.